Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khairatul Amalia, saya dari kelas 10-9. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai teks anekdot. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Apa sih teks anekdot itu? Jadi, teks anekdot adalah cerita yang berisi rangkaian kalimat-kalimat lucu. Tapi nggak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai teks anekdot. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya, teks anekdot menceritakan orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, teks anekdot tidak hanya sebarang cerita lucu, melainkan berdasarkan kejadian yang nyata. Selain itu, teks anekdot juga membicarakan topik secara spesifik dan kadangkala dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama bersifat lucu, yang kedua bersifat menggelitik, yang ketiga bersifat menyindir, yang keempat bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh, yang kelima memiliki tujuan tertentu, yang keenam hampir menyerupai dongeng, yang ketujuh bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara teks anekdot dan humor? Nah, kamu bisa tahu jawabannya dari tujuan penulisan teks anekdot. Biasanya, tujuan teks anekdot adalah untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk mengkritik. Jadi, cerita anekdot tidak hanya menghibur, tapi juga bermaksud untuk mengkritik suatu hal. Sedangkan struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu abstrak, orientasi, krisis, kreasi, dan koda. Yuk simak masing-masing penjelasannya. Yang pertama ada abstrak. Apa sih abstrak itu? Oke, abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. 4. Reaksi. Reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Yang kelima, koda. Koda merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian yang sebenarnya atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, seperti kemudian, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi, contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah, contohnya seperti jangan buang sampah sembarangan, jawablah pertanyaanku, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan kalimat dengan tanda seru. Yang ketujuh, menggunakan kalimat langsung atau khusus teks anekdot dalam bentuk dialog. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.